Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil-huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in, amma ba'd. Saudara sekalian, Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah, nanti senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan karunia nikmat anugerahnya sehingga kita bisa menjalankan sholat Isya dengan berjamaah, dan kemudian kita lanjutkan dengan ngaji isi makna Al-Quran atau tafsir Al-Quran. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan dan curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya setia hingga yaumil kiamat, dan semoga sahabat beliau untuk kita sekalian, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, pada kesempatan berbahagia kali ini kita akan bahas tentang surat Luqman, yang mana kita tahu bahwa seorang yang soleh, orang yang baik, yang mana tingkah laku perbuatannya utamanya adalah ketika menasihati putranya, itu kemudian diabadikan dalam Al-Quran. Bahkan di dalam Al-Quran ada surat yaitu namanya surat Luqman, ya, surat Luqman. Perlu kita ketahui bahwa menurut catatan sejarah, beliau ini namanya adalah Luqman, yang dijuluki dengan Luqman Al-Hakim. Luqman yang memiliki sifat bijaksana di dalam memberikan nasihat dan petuahnya. Hidup diperkirakan yaitu pada zamannya Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud berarti ya sejaman juga dengan Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman itu kan putranya Nabi Daud, ya. Nah, beliau memang dalam riwayat dikatakan, tidak pendapat, ada yang mengatakan berasal dari Habsyah. Habsyah itu sekarang Ethiopia. Tapi ada yang mengatakan juga dari Sudan, Nah, ini karena saking baiknya dalam memberikan nasihat kepada putra-putrinya, maka beliau pun kemudian diabadikan di dalam Al-Quranul Karim nasihatnya. Yaitu pada kesempatan yang berbahagia kali ini saya menyampaikan bagaimana kalamnya beliau, bagaimana ucapan beliau, nasihatnya beliau, yaitu terdapat dalam surat Luqman ayat 12, ya, 13, 14 sampai 15. Tapi kita nanti insya Allah secukupnya, ya, waktunya. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dan berfirman di dalam surat Luqman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad atayna Luqmana al-hikmata an yashkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Yang artinya walaqad, dan sungguh, ataina, kami telah berikan. Kami di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Walaqad, dan sungguh, ataina, kami berikan Luqman, yaitu kepada Luqman, al-hikmata, sifat-sifat bijaksana, hikmah. Anishkur lillah, hendaklah engkau bersyukur kepada Allah. Wa may yashkur, maka barang siapa yang bersyukur, fa innama yashkuru li nafsihi, maka sesungguhnya bersyukur itu adalah untuk dirinya. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid, barang siapa yang kufur, barang siapa yang mengingkari nikmat Allah, maka fa innallaha, sesungguhnya Allah adalah ghaniyyun, maha kaya, hamidun, maha terpuji. Baik, saudara-saudara rahimakumullah, tafsirnya adalah walaqad a'tayna 'abdan shalihan, sungguh, kata Allah, a'tayna, kami telah memberikan kepada seorang abdan shalihan, seorang hamba Allah yang saleh. Hamba Allah min ibadina, dari hamba-hamba Allah yang lain. Wa huwa Luqman, dia adalah Luqman al-hikmah, yang memiliki
al-hikmah, yaitu sifat-sifat yang bijaksana. Sifat yang bijaksana itu apa? Maksudnya adalah waya al-fiqhu fiddin wal aqlu wal isobata fil qaul. Yang disebut dengan hikmah itu adalah dia ini fakih atau pinter di dalam agama, wal aqlu dan banyak akalnya, wal isobatu fil qaul dan tutur katanya selalu baik, selalu benar. Wa qulna lahu, maka kami firmankan, kami kalamkan kepada Luqman, uskur lillah, bersyukurlah engkau ini kepada Allah, yaitu bersyukur ni'amahu alaika, banyak nikmat yang Allah berikan kepada engkau. Wa man yashkur li rabbih, barang siapa yang bersyukur kepada Tuhannya, fa innama ya'udu naf'a dzalika alaihi, maka sesungguhnya bersyukur tadi adalah kembali kemanfaatannya untuk dirinya. Wa man jahata ni'amahu, barang siapa yang mengingkari nikmat Allah, maka fa innallaha ghaniyun, Allah adalah sangat kaya mampu an syukrihi, dari syukurnya itu, ghairu muhtajin ilaihi, yaitu artinya adalah ghairu muhtajin ilaihi, Allah itu enggak butuh, yaitu ucapan terima kasih atau syukur dari hamba-hambanya Allah. Lahul hamdu wa tsana'u ala kulli hal, bagi Allah lah alhamdu, yaitu yang namanya segala puji, wa tsana'u dan segala sanjungan, ala kulli hal, yaitu dalam segala keadaan. Hadirin rahimakumullah. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah telah memberi kepada seorang yang namanya Luqman. Memang di sini beda pendapat ya para ulama, tapi mayoritas mengatakan beliau ini adalah bukan nabi dan rasul. Ya, Luqman ini adalah bukan nabi dan bukan rasul, tapi orang soleh, begitu saja. Walaupun sebenarnya ada yang mengatakan juga dia adalah seorang nabi. Ya, perlu kita ketahui, pernah saya sampaikan bahwa nabi dan rasul secara umum jumlahnya ada berapa itu? 124.000 sejak Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi akhir zaman Nabi Muhammad SAW. Itu jumlah nabi dan rasul adalah berapa tadi? 124.000 nabi dan rasul. Nah, karena saking banyaknya, maka jumlah nabi dan rasul itu berarti kan tersebar di seluruh ya pulau atau di seluruh jazirah yang ada di dunia ini. Makanya pernah saya lontarkan sebuah pertanyaan, kalau kita berdasarkan ayat surat An-Nahl ayat 36 yang mengatakan bahwa seluruh kaum itu mesti ada nabinya, ada rasulnya gitu ya, maka boleh jadi sebelum Nabi Muhammad di Jawa ini ada apa? Nabinya. Artinya apa? Jawa itu kira-kira sebelum Rasul ada, kira-kira sudah ada penduduknya belum? Sudah ada penduduknya Pak? Sudah Pak ya. Jadi kalau kita katakan kira-kira sebelum Nabi Muhammad di Jawa ini ada masyarakat atau ada manusianya, sudah atau belum kira? Sudah Pak ya. Nah, padahal Allah berfirman setiap kaum atau istilahnya setiap masyarakat mesti di situ akan ada nabi dan rasulnya sebelum Nabi Muhammad maksudnya. Ya. Maka boleh jadi Pak di Jawa ini ada nabinya. Tapi saya tidak mengatakan mesti ono gitu enggak ya, karena kevalitannya belum jelas. Walaupun menurut Profesor siapa itu ahli sejarah yang sudah almarhum ini, Profesor Agus Sunyoto, Profesor Dr. Agus Sunyoto, Pak Yai, beliau mengatakan di Jawa ini dulu kepercayaannya sebenarnya bukan Hindu Buddha, tapi apa? Beragama apa Pak? Kapitayan ya, Kapitayan. Ya, berarti tapi mengakui pada Tuhan yang Esa juga. Ya, Tuhan yang Esa juga. Baik, saya bicara kepada Luqman saja. Luqman ini memang disepakati mayoritas ulama mengatakan beliau bukan nabi dan rasul, tapi adalah seorang hamba yang soleh. Makanya tadi tafsirnya mengatakan walaqad a'tayna 'abdan sholihan, sungguh kami telah memberi kepada Luqman ini, dan Luqman ini adalah 'abdan sholihan, seorang hamba sholihan yang soleh, yaitu dari hamba Allah. Nah, apa itu yang disampaikan Allah kepada Luqman? Uskur lillah, bersyukurlah engkau Luqman ya kepada Allah, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah maka sesungguhnya itu bersyukur pada dirinya. Jadi artinya Allah tidak butuh syukur kita, Allah tidak butuh daripada ucapan terima kasih kita. Tapi Allah mengatakan dalam ayat ini bahwa sebenarnya ketika kita bersyukur kepada Allah itu adalah
fa innama yashkuru li nafsi. Sesungguhnya adalah dia ini bersyukur untuk dirinya sendiri. Ya, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Maka barang siapa yang mengkufuri nikmat, barang siapa yang tidak bersyukur atas nikmat Allah, maka Allah adalah Ghaniyyun, Maha Kaya, Hamidun, namanya lagi Maha terpuji. Inilah hadirin rahimakumullah kenapa kita ini mulai berlatih di dalam menjalankan amaliyah perintah Allah. Itu mari kita dasari ikhlas karena Allah, yaitu dalam rangka untuk mengantarkan ikhlas. Di antaranya adalah mari kita antarkan diri kita dalam beribadah itu adalah niatnya bersyukur kepada Allah. Misalnya kita tadi menjalankan sholat itu dilandasi niat karena Allah, yaitu memang kita ini sebagai ucapan terima kasih kepada Allah, syukur kita kepada Allah, maka menjalankan sholat dari 5 waktu sholat isya. Jadi kalau kita menjalankan sholat isya tadi dilandasi dengan syukur karena Allah, artinya begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan kemudian kita menjalankan sholat isya dan kita meniyati syukur juga atas nikmat Allah, ya, dengan wujud menjalankan perintahnya. Nah, inilah yang tadi saya katakan, bagaimana syukur itu sebenarnya adalah nilafsi. Ya, fa inna ma yashkuru li nafsi. Sebenarnya syukur itu adalah sebenarnya untuk diri kita. Ya, jadi nanti apapun yang kita ucapkan terima kasih kepada Allah, syukur tadi itu sebenarnya Allah nggak butuh tentang itu, tapi sebenarnya itu adalah kembali kepada diri kita. Ya, jadi ucapan syukur kita kepada Allah itu sebenarnya adalah untuk diri kita. Ya, karena Allah adalah Ghaniyyun Hamid, Allah adalah Maha Ghani, Maha Kaya, Hamid lagi Maha terpuji. Jadi nggak butuh ucapan terima kasih kita, itu nggak butuh. Baik, bahasa itu nasihat Allah kepada Luqman al-Hakim pada saat itu. Nah, ayat berikutnya, wa idh qala Luqmanu li banihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Wa idh qala, dan ingatlah ketika berkata siapa itu Luqman li banihi kepada anaknya. Suatu ketika Luqman berkata kepada anaknya, yaitu dengan wa huwa ya'iduhu, Luqman sedang memberikan pelajaran kepada anaknya. Apa yang disampaikan Luqman? Yaitu ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah engkau berbuat syirik kepada Allah. Kenapa? Inna syirka la dzulmun 'adzim. Sesungguhnya perbuatan syirik itu sungguh adalah aniaya, sungguh adalah kezaliman azimun yang besar. Ya, jadi Luqman memberikan nasihat kepada anaknya, yaitu dengan kalimat la tusyrik billah, janganlah engkau berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, tafsirnya adalah wadkur ayyuhar rasul, ingatlah ya Rasul wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah mengingatkan di dalam ayat ini kepada Rasul, yaitu nasihat Luqman li banihi, nasihatnya Luqman kepada anaknya, khina qala lahu wa'idun, yaitu ketika Luqman memberikan sebuah nasihat, sebuah pelajaran kepada anaknya. Apa kata Luqman? Ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku, janganlah engkau berbuat syirik kepada Allah. Ya, fatudlimu nafsaka, kalau engkau berbuat syirik kepada Allah, maka sebenarnya itu engkau telah berbuat zalim pada dirimu sendiri. Inna syirka la'adzamul kabair, sesungguhnya syirik itu adalah sungguh paling besarnya dosa besar. Wa absyaiha, dan paling jelek atau paling buruk daripada amalan-amalan yang ada. Kalau sudah saya mati, jadi nasihat Luqman yang berikutnya adalah jangan berbuat syirik, wahai anakku, jangan berbuat syirik. Syirik itu artinya apa? Menyekutukan Allah, menduakan Allah. Harusnya menyembah kepada Allah, tapi menyembah kepada selain Allah. Harusnya berterima kasih kepada Allah, berterima kasih kepada selain Allah. Ya, harusnya meminta beribadahnya kepada Allah, tapi meminta kepada selain Allah. Makanya syirik itu dari segi makna dasar kalimat bahasa Arabnya itu ada yang mengartikan cara Jawa itu selingkuh. Nah, kenapa selingkuh? Harusnya itu hanya kepada Allah, tapi kepada selain Allah. Nah, ini namanya selingkuh itu, ya. Jadi ini nasihat Luqman kepada putranya, dan untuk kita semuanya, yaitu dengan kalimat la tusyrik billah, janganlah engkau berbuat syirik kepada Allah. Ya, karena syirik itu dikatakan la dzulmun adzim, adalah kedzaliman yang besar. Zalim itu lawan katanya apa? Zalim itu lawan katanya adil. Makanya dalam mendefinisikan adil itu adalah
membuat syai' fi mahallihi. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya, itu namanya adil. Kalau dzalim berarti kebalikannya, buat syai' laisa fi mahallihi, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Allah sebagai Tuhan itu harusnya disembah, tapi kok nggak disembah, ya malah menyekutukan atau menyembah kepada selain Allah, itu namanya zalim. Ya, Allah itu adalah harusnya dipuja-puja, disembah oleh kita sebagai hamba-Nya. Ya, tapi kemudian kalau ada orang yang tidak menyembah Allah, itu namanya zalim. Ya, tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya, wa syai' laisa fi mahalli. Tapi kalau kita kepinginnya ya adil, Allah sebagai Tuhan ya harusnya kita sembah. Makanya wa syai' fi mahalli, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Baik, saudara sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati, jadi kedzaliman itu adalah sangat besar, yaitu apabila melakukan perbuatan yang namanya syirik, menyekutukan Allah. Dan ini senantiasa kalau kita nggak hati-hati, ya itu bisa terjerumus dalam hal perbuatan syirik ini, menyekutukan Allah. Tapi yang repot lagi adalah syirik kecil, Pak. Kalau syirik besar itu jelas ya, menyembah kepada selain Allah. Tapi kalau syirik kecil itu apa? Nabi bersabda bahwa syirik kecil itu adalah perbuatan namanya amer, Pak, atau istilahnya riya ya. Istilahnya riya itu artinya beramal bukan karena Allah, tapi beramal karena ingin dipuji orang, beramal karena ingin disanjung orang lain. Nah, itu namanya syirik kecil, ya, riya. Dan itu memang lebih halus, lebih lembut ya, dan boleh jadi itu kita praktekkan juga. Makanya ini kita harus berdoa kepada Allah supaya syirik kecil pun juga jauh dari diri kita. Kita ini kepingin beribadah hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menyembah ya, ibadah sholat dan seterusnya itu karena Allah, lillahi ta'ala. Makanya kenapa di dalam sholat itu ada doa iftitah kita, yaitu dengan kalimat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sebenarnya sholatku, ibadahku, yaitu hidupku, adalah untuk Allah, zat yang maha menguasai alam semesta jagat raya. Ini dalam rangka untuk supaya kita tidak mempunyai sifat syirik kecil ya, tidak mempunyai sifat yang namanya riya tadi, pamer tadi. Baik, masyarakat ini, mari kita lihat ayat berikutnya, yaitu nasihat Luqman tentang bagaimana berbakti kepada kedua orang tua. Allah berfirman di sini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Wa wassayna, dan kami berwasiat al insana kepada manusia, biwalidayhi kepada kedua orang tuanya. Ya, jadi bagaimana Allah ini memberikan wasiat kepada semua manusia, yaitu bagaimana bersikap biwalidayhi kepada kedua orang tuanya, yang mana ibunya adalah hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin. Ibunya terutama telah mengandung, yaitu mengandung wahnan, di atas payah kepayahan. Jadi orang mengandung itu, ya, ibu yang sedang hamil itu dikatakan oleh Allah dalam Quran itu wahnan 'ala wahnin, lemah di atas kelemahan, payah di atas kepayahan. Ya, jadi kenapa kemudian kita lihat dalam sabda Rasul itu, ketika ada seorang sahabat tanya bagaimana ya kita memberikan penghormatan atau istilah sikap birrul walidain itu antara bapak dan ibu, itu duluan yang mana? Kata Rasulullah kan dulu apa? Ibunya kan, sampai 3 kali ya, ibumu gitu ya, ibu 3 kali, baru kemudian jawab bapakmu. Karena apa? Yaitu tadi ketika hamil, seorang wanita itu adalah wahnan 'ala wahnin, ya, payah di atas kepayahan. Wa fisaluhu fi amaini, wa fisaluhu, dan menyampainya fi amaini, yaitu berapa tahun? Amaini itu artinya 2 tahun. Aniskurli, maka bersyukurlah kamu kepadaku, kepada Allah. Wali walidayka, dan bersyukurlah engkau kepada kedua orang tuamu. Ilayyal masir, dan hanya kepada engkau akulah al-masir, engkau akan kembali. Baik Bapak, saudara sekalian, ibu yang saya hormati, di dalam tafsirnya dikatakan wa amarnal insana bibirril walidayhi. Kami, kata Allah, memerintahkan kepada manusia untuk berbuat baik, untuk bekti ya biwalidayhi kepada kedua orang tuanya.
wal ihsan ilaihima, dan berbuat baik pula kepada mereka berdua. Hamalatu ummuhu dha'fan ala dha'fin, ya, telah mengandungnya itu seorang ibunya itu dha'fan, di atas lemah, di atas kelemahan. Jadi sangat payah sekali. Wa hamaluhu, ya, dan hamil, ya, selama 9 bulan itu. Wa fitamuhu 'anil radha'ah, dan disape di dalam penyusuannya itu fi muddati amaini, yaitu selama 2 tahun. Wa qulna lahu, dan aku ucapkan kepadanya, uskur lillah, bersyukurlah kepada Allah, summa uskur liwalidayka, setelah itu bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Ilayyal marji'u fa ujawizi kullan bima yastahiqu, hanya kepada kulah engkau ini akan kembali, dan aku akan memberikan pahala atau memberikan balasan setiap orang sesuai dengan hak daripada mereka. Hadirin rahimakumullah, jadi ayat ini memberikan penjelasan kepada kita sekalian bahwa setiap diri kita manusia ini harus punya sifat namanya apa? Bekti kepada kedua orang tua, terutama adalah ibu, ya, karena ibu telah mengandung kita ini selama berapa bulan Pak rata-rata? 9 bulan 10 hari. Walaupun ada yang hamilnya itu lebih dari itu ada. Bahkan kalau kita lihat dalam riwayat pendiri pesantren kami ini kan pesantrennya namanya Al-Burhan Hidayatullah, ya. Itu pusatnya kan di Balikpapan. Jadi Al-Burhan yang di Gedawang, yang di mana saya ngajar itu kan cabang, pusatnya di mana? Balikpapan. Nah, pendiri di Balikpapan itu namanya Allahyarham Ustaz Abdullah Said. Itu ketika di kandungan waktunya tidak hanya 9 bulan Pak, tapi sampai 2 tahun dalam riwayat itu. Dalam sejarah saya baca tulisannya. Jadi di dalam kandungan itu 2 tahun, dan oleh pada saat itu kan tidak ada istilah dokter mengatakan harus operasi, itu ada tahun 45. Jadi lahirnya pas bertepatan Indonesia Merdeka tanggal 17 Agustus 1945, ya, dan di dalam kandungan itu selama 2 tahun. Makanya saat itu termasuk anak ajaib, ya, anak langka gitu kan. Dan alhamdulillah setelah lahir menjadi orang yang menjadi pembaharu pendidikannya di Indonesia ini, dan mendirikan Hidayatullah se-Indonesia ini sampai sekarang sudah ada 360 lebih cabang seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, termasuk yang di Gedawang, yaitu Yayasan Pesantren Al-Burhan Hidayatullah. Itu lain Pak, ya. Kalau yang umumnya adalah selama 9 bulan, ya. Wahnan ala wahnin, ibunya mengandung itu selama 9 bulan, ya. Dan nyapehnya itu apa? Memisahkan dari rodoa atau istilahnya persusuannya itu adalah rata-rata 2 tahun. Walaupun lebih dari 2 tahun pun juga ada gitu, ya. Jadi, ternyata memang kalau menurut istilah Quran dikatakan 2 tahun, secara medis pun juga mengatakan berapa Pak? Sama juga kelihatannya 2 tahun juga gitu, ya. Nah, tapi kadang-kadang ada sebagian anak-anak itu yang lebih dari 2 tahun yang menyusui. Tapi sebenarnya baiknya sesuai dengan Quran, ya, 2 tahun ini. Walaupun hitungan 2 tahun ini ada yang mengatakan hitungan Hijriah, nah, tapi ada yang mengatakan Masehi. Tapi kalau kita lihat 2 tahun rata-rata adalah Masehi. Sementara ada yang ayat yang lain surat Al-Ahqaf kalau tidak salah, itu ada yang mengatakan 30 bulan. Nah, tapi oleh ahli tafsir dimaknai kalau yang dimaksud dengan 30 bulan itu adalah hitungan Hijriah, tapi kalau yang 2 tahun ini disebut adalah hitungan Masehi. Ini sama juga artinya, ya, sama juga. Baik, Bapak saya hormati, jadi ini adalah ibu mengandung kita ini adalah dalam keadaan wahnan ala wahnin, ya, payah di atas kepayahan. Kemudian nyapehnya dari berapa tahun? 2 tahun. Nah, setelah itu diperintahkan oleh Allah ini uskurli, oleh karena itu engkau wahai manusia bersyukurlah kepadaku, berterima kasihlah kepadaku, kepada Allah maksudnya, wali walidayka, dan juga bersyukur kepada kedua orang tuamu. Makanya Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, di ayat yang lain saya perhatikan itu, kalau kita ini diperintahkan untuk beribadah kepada Allah, berikutnya itu perintahnya adalah berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Contoh surat Al-Isra ayat 23 ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah telah
diberikan perintahnya, yaitu bukan Allah ta'budu illa iya, yaitu agar senantiasa tidak menyembah kepada selain Allah ya. Kemudian dikatakan di situ wabil walidaini ihsana, dan kepada orang tuamu kamu ini harus berbuat baik. Jadi perintah beribadah pada Allah itu biasanya diiringi juga dengan berbuat baik kepada kedua orang tua. Itulah sungguh sangat mulianya yang namanya orang tua. Sampai istilahnya perintah beribadah kepada Allah diiringi juga berbuat baik kepada kedua orang tua ya. Bersyukurlah Bapak Ibu yang saya hormati, kita ini menjadi orang atau anak yang masih mempunyai kedua orang tua ya. Mungkin boleh jadi di antara kita masih punya orang tua ya, ada yang masih punya bapaknya saja atau ibunya saja. Nah, kita harus bersyukur karena mereka inilah yang mengantarkan kita terlahir di muka bumi ini. Oleh karena itu kita sebagai anak harus berbakti kepada mereka berdua. Hadirin rahimakumullah, ayat ini ditutup dengan kata-kata ilayyal masir, kepada pula Allah Subhanahu wa taala kalian semuanya akan kembali. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, satu ayat lagi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma wa shahibuhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wa in jahadaka, maka jika ya, wa in dan jika jahadaka mereka berdua kok memaksamu ala antus rikabi untuk kamu ini berbuat syirik kepadaku, kata Allah. Yang mana berbuat syirik tadi malaisa laka bihi ilmun, kalian atau kamu ini tidak mengetahui, tidak punya ilmu tentang itu, maka fala tutihuma, janganlah engkau mengikutinya. Nah, jadi kalau misalnya kedua orang tua kamu memaksa untuk kita ini anak ini berbuat syirik kepada Allah, maka jangan mengikutinya. Wa shahibhuma fid dunya ma'rufa, berbuat baiklah kalian kepada mereka berdua di dunia ma'rufan, dengan yang ma'ruf yang baik ya. Wattabi sabila man anaba, dan ikutilah jalan orang yang anaba, tobat atau kembali ilayya kepadaku, kepada Allah. Summa ilayya marji'ukum, kemudian kepada pula kalian semuanya kembali. Fa unabbi'ukum, dan aku akan memberikan kepada kalian bima kuntum ta'malun, terhadap apa yang dulu kamu telah mengerjakan ketika berada di dunia. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, tafsirnya di sini dikatakan yaitu wa in jahadaka, apabila mereka berdua memaksa engkau wahai manusia, ayyuhal waladul mu'min, wahai anak seorang mukmin. Jadi apabila orang tua ini kok memaksa orang ya, anaknya gitu ya, walidaka, yaitu orang tuanya memaksa ala antusrika bi ghairi fi ibadatika iya, yaitu untuk berbuat syirik ya, berbuat menyekutukan Allah atau beribadah kepada selain Allah, mimma laisa laka bi ilmun, yang mana engkau wahai anak enggak ngerti tentang ilmu itu, au amarka bi ma'siyatin min ma'asillah, atau orang tua kok memerintahkan untuk bermaksiat ya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka fala tutihuma, janganlah engkau taat kepada mereka berdua. Li'annahu la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, maka karena tidak ada ketaatan ya kepada makhluk ya, kepada makhluk. Artinya apa? Tidak ada taat kepada sesama makhluk ini di maksiatillah, yaitu dalam rangka maksiat kepada Allah. Walaupun demikian, kita ini walaupun istilahnya terpaksa untuk itu ya, kemudian kita tidak taat ya, maka tetap Allah berfirman di sini wasahibhuma fid dunya bil ma'ruf, tetap berbuat baik kepada kedua orang tua ini dengan yang ma'ruf, yang baik. Fima la isma fihi, yang mana tidak ada dosa di dalamnya. Wasluk, dan bertikah lakulah ayyuhal ibnul mu'min, wahai anaknya orang beriman ini, yaitu tariqa man taba min dambihi, kepada orang yang bertobat. Jadi ikutilah orang-orang yang sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Warja ilayya, dan kepada Allah lah kita nanti akan dikembalikan. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, intinya adalah orang tua ini harus kita hormati, kita taati, kita harus birrul walidain, kita harus berbakti kepada mereka berdua. Kalau saat ini mereka memaksa perbuatan maksiat kepada kita sekalian, kalau mereka berdua ini kok kemudian memaksa kita untuk berbuat maksiat kepada Allah,
maka tidak boleh diikuti ya, sebagaimana saya teringat ya zamannya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini kan khalifah yang berapa Pak? Umar bin Khattab khalifah yang kedua ya Pak ya. Khalifah yang pertama siapa? Umar bin Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu menjadi Amirul Mukminin, menjadi khalifah itu kira-kira sekitar 9 tahun ya, hampir 10 tahun. Kemudian pada masa pemerintahan beliau itu punya kebiasaan, yaitu kalau malam senantiasa mengecek ya, memperhatikan dan melihat bagaimana warganya, khususnya adalah yang ada di kota Madinah dan sekitarnya. Nah, suatu ketika, suatu malam beliau sedang berjalan-jalan ya, dan ngecek ya, apakah aturan beliau yang sudah diumumkan itu dijalankan umatnya, masyarakatnya pada saat itu atau tidak. Apa itu yang disampaikan oleh Umar bin Khattab? Yaitu, wahai kaum muslimin ya, janganlah engkau ini berbuat curang dalam berdagang, janganlah engkau mengurangi takaran. Yaitu maklumat yang disampaikan Umar bin Khattab kepada masyarakat Madinah pada saat itu. Nah, dalam rangka untuk mengecek atau istilahnya melihat betul tidak dijalankan ya maklumatnya Khalifah Umar bin Khattab ini, maka Khalifah Umar bin Khattab pun kemudian berjalan ya, di pinggiran kota Mekah, Madinah ya, yang mana saat itu ternyata menjumpai ada satu keluarga, yang mana keluarga ini ternyata adalah dihuni oleh seorang ibu janda ya, tidak ada suaminya, dan satu anak gadisnya. Pekerjaannya adalah menjual susu domba. Ya, pekerjaannya seperti itu. Jadi kalau siang hari memerah susu ya, kemudian malam harinya ditata sedemikian rupa, kemudian pagi harinya kemudian dijual di sekitar kota Mekah, Madinah pada saat itu. Nah, maka ternyata ini Umar bin Khattab ya, yang ditemani oleh seorang sahabat juga, singgah atau istilahnya mampir di sekitarnya rumah ibu janda tadi. Yaitu saat itu ternyata mendengarkan pembicaraan daripada ibu janda kepada anaknya. Apa sih ibu tadi mengatakan, anakku, supaya kita ini untung besar, maka susu itu bagaimana dicampur dengan air ya, supaya nanti bisa banyak hasilnya kalau kita jual kepada orang-orang sekitar Madinah ini. Nah, saat itu sang putri anaknya ini kemudian menolak, yaitu dia mengatakan, wahai ibu, bukankah Umar bin Khattab sudah melarang? Bukankah Amirul Mukminin sudah memberikan maklumat kalau ini adalah perbuatan curang dalam berdagang, ini nggak boleh? Nah, jawabnya si ibu, wahai anakku, bukankah Umar itu nggak lihat, nggak ada ya di sekitar ini ya, Umar itu nggak terlihat apa yang kita lakukan pada malam hari ini. Maka si anak dengan menjawab tegas, wahai ibu, bukankah Allah Maha tahu? Umar nggak melihat apa yang kita lakukan pada malam hari ini, tapi Allah tahu apa yang dilakukan oleh kita ini pada malam hari ini. Nah, Bapak Ibu hadirin Allah, dialog antara ibu dan anaknya putri ini didengar oleh Umar bin Khattab di luar rumah, ya, disaksikan dan didengar itu. Maka kemudian intinya si anak ini kemudian menolak tidak mau mencampur antara susu ini dengan dengan air putih supaya lebih banyak, tidak mau isi anaknya. Tapi justru inilah hadirin rahimakumullah, kisahnya berikutnya adalah Umar bin Khattab kemudian pulang kembali ke rumahnya, dan sampainya di rumah Umar berkata kepada anaknya yang namanya Asim, wahai Asim, kamu ini sudah waktunya menikah, kamu ini sudah besar ya, oleh karena itu saya kepingin kamu ini menikah kan? Nah, menikah ini kemudian Umar sudah punya pilihan, kamu akan saya jodohkan kepada anak yang solihah, yaitu anak penjual susu. Maka di pagi harinya Umar bin Khattab mengutus prajuritnya atau istilahnya punggawane istilahnya, kemudian untuk mendatangi sang penjual susu ya, dipanggil dua-duanya untuk menuju ke tempat kediaman daripada Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Nah, ketika itu si penjual susu pun kaget ya, atau istilahnya takut juga kok dipanggil Umar bin Khattab ya, atau istilahnya khawatir jangan-jangan apa yang dilakukan tadi malam itu ya diketahui kan oleh Umar bin Khattab. Maka ternyata setelah dipanggil ya, Umar bin Khattab itu berkata kepada ibu ini bahwa sebenarnya
tujuan kenapa dipanggil ke rumah kediaman Umar bin Khattab adalah dalam rangka untuk bagaimana putrinya itu diminta oleh Umar bin Khattab untuk dijodohkan dengan anaknya yang namanya Asyid. Dan alhamdulillah pernikahan seorang anak yang soleh dengan seorang anak yang solihah, maka lahir Pak seorang anak yang nantinya ya bukan anaknya langsung, tapi cicitnya itu melahirkan seorang anak namanya Umar juga, yaitu Umar bin Abdul Aziz, yang nantinya menjadi seorang khalifah yang betul-betul pintar, cerdas, dan dalam sejarah walaupun jabatannya 2,5 tahun pada saat itu, tapi betul-betul kaum muslimin yaitu mempunyai kemakmuran yang luar biasa. Bahkan istilahnya dalam pembayaran zakat itu, zakat mau dibagi kepada siapa itu sampai tidak ada. Itulah namanya pemerintahan pada zaman Umar bin Abdul Aziz, cicitnya Umar bin Khattab. Jadi rahmatullah, ini adalah kisah bahwa ternyata dalam hal perintah orang tua untuk maksiat kepada Allah itu boleh dilanggar ya. Si anak gadis tadi menolak, tidak mau mencampur adukkan antara susu dengan air putih ya, yaitu dalam rangka untuk menjalankan konsep atau istilahnya aturan yang dibuat oleh Umar bin Khattab, dan itulah aturan syariat Islam ya. Dan si anak itu boleh menolak orang tuanya untuk istilahnya dalam rangka kebaikan. Nah, dan dalam ayat ini pun dikatakan begitu, bahwa yang namanya orang tua kalau memaksa untuk berbuat syirik atau berbuat maksiat pada Allah, maka Allah mengatakan fala tuti'huma, janganlah engkau mengikuti mereka berdua. Ini hadirin rahimakumullah ya, semoga memberikan manfaat bagi kita sekalian, bahwa yang namanya Luqman Al-Hakim ini betul-betul memberikan nasihat kepada putranya yang mana diabadikan di dalam Al-Quran, yaitu nasihat-nasihat yang betul-betul penuh dengan kebijaksanaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita sekalian untuk memahami ayat ini, dan insya Allah memberikan pencerahan kepada kita sekalian, mengantarkan kepada diri kita untuk menuju kepada surga yang Allah. Amin. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.